Ujian yang berbentuk case-based discussion atau CBD adalah ujian yang sebenarnya bukan pada tingkat DAS. CBD itu ada pada tingkat knows how, bukan pada tingkat DAS seperti mini CX atau DOPS. Tapi CBD tetap penting untuk kita lakukan karena kita juga perlu menilai pengetahuan teori dari peserta didik. Pada ujian ini, case-based discussion, kita akan berdiskusi dengan peserta didik berdasarkan kasus yang dia temukan di klinik dan kita melihat kemampuan penalaran klinis dari peserta didik sehingga kita bisa memahami apa alasan-alasan yang dia lakukan dalam satu keputusan klinis, memutuskan satu diagnosis, memutuskan satu terapi, dasarnya apa. Ini kita gali dalam CBD. Karena dalam mini CX, dalam DOPS, kita tidak menggali penalaran klinisnya ini. Sehingga dalam CBD kita akan menilai bagaimana dia membuat medical record, bagaimana clinical assessment-nya, pengkajiannya, bagaimana dia menentukan diagnosis, bagaimana dia menentukan terapi, dan bagaimana secara keseluruhan dia menguasai kasus itu. Dan sekarang kita akan ikuti bagaimana seorang peserta didik melakukan ujian CBD dengan kasus dispepsia dan nyeri sendi. Ya, masuk. Selamat siang, Dok. Ya, selamat Saya siang. Kok Asya ini, Dok, yang akan ujian CBD sama Dok. Oh ya, sekarang udah selanjut. Kamu lahir ya? Ya, Mau ujian apa? ujian CBD, Dok. CBD. Oh ya, CBD ya. Jadi saya akan berikan kamu kasus dan kemudian kamu akan buat kasus dari pasien itu dan nanti saya akan menguji kamu secara lisan tentang kasus itu ya. Di lantai 13 tadi saya baru visit, ada pasien baru dengan nyeri ulu hati dan nyeri sendi, perempuan. Kelihatannya di kamar 1. Kelihatannya itu bagus untuk kamu jadikan pasien kasus untuk bikin case, dan nanti berdasarkan case itu kita akan berdiskusi tentang pengetahuan kamu. Saya akan menguji pengetahuan kamu tentang kasus. Jadi kamu ke lantai 13 ketemu Suster Ida ya, tanya di kamar 1 pasien baru yang tadi sudah selesai diperiksa, yang mana kamu silakan bikin kasusnya, nanti baru kamu kembali untuk kita diskusikan apa yang kamu bisa dapatkan dari kasus. Oke, baik. Setelah ini kamu sekarang akan ujian CBD, case-based discussion, dan kasus kamu apa? Kasusnya dispepsia organik, ekausa, gastropati, NC. Oke, bisa kamu cerita sedikit tentang kasus kamu ini? Seorang pasien datang ke IGD RSUD Koja dengan keluhan nyeri pada daerah ulu hati sejak 1 bulan yang lalu yang dirasa berat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Sebelum masuk pada diagnosis, saya mau tanya dulu, keluhan utama pasien ini apa ya? Nyeri ulu hati sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Ya. Jawaban kamu tepat, ini 1 bulan. Kalau 1 bulan pasti bukan keluhan utama. Keluhan utama pasti lebih singkat dari itu. Jadi keluhan utama yang kamu jawab dari sejak 1 minggu, itu jawaban kamu betul. Sekarang pertanyaan yang kedua, diagnosis. Apa saja diagnosis pasien ini? Jadi diagnosis pertama yang saya pilih adalah dispepsia organik, ekausa, gastropati, NC. Saya mau tanyakan, apa dasar diagnosis kamu mengatakan ini dispepsia organik, ekausa, gastropati, NC? Jadi terkait keluhan utama pasien merasakan adanya keluhan nyeri pada daerah ulu hati. Diagnosis kedua, dulu dasarnya? Karena pada dasarnya pertama keluhan pasien adalah nyeri pada lutut sejak 5 bulan yang lalu. Lalu pada pemeriksaan fisik kamu temukan apa? Pemeriksaan fisik ditemukan gravitasi positif pada lutut kanan dan kiri. Kemudian pas digerakkan adanya nyeri gerak positif. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan radiologi ditemukan pertama selah sendi pindu menyempit dan yang kedua tampak adanya spur formation pada epicondylis medial kanan dan kiri. Sekarang apa terapi kamu untuk diagnosa pertama yaitu dispepsia organik? Kita pertama kasih proton pump inhibitor. Oke, jadi saya kira kamu prestasi sudah cukup baik. Kamu memberikan terapi sudah memenuhi standar untuk pasien yang akan kamu temukan sebagai dokter umum dalam praktek sehari-hari nanti.
Karena kasus dispepsia akan banyak ditemukan, pasti banyak. Kasus OA juga pasti banyak ditemukan. Sehari-hari dalam praktek dokter umum, dispepsia dan osteoartritis merupakan penyakit yang sering ditemukan, dan dalam SKDI itu masuk dalam SKDI 4, sehingga untuk ujian CBD sangat ideal kamu mengambil kasus ini, dan kamu bisa menyempurnakannya, memperbaikinya, dan meningkatkan lagi pengetahuan kamu tentang penyakit dispepsia dan osteoartritis. Ya, ujian kamu boleh selesai sampai di sini. Kalau bisa kembali ke